Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini di majelis ke-84 di kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita masih di pembahasan bab salat at-tatawwu', salat sunnah. Dan di malam hari ini kita masuk di hadits 354. Qala al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, wan ummi Habibah ummil mu'minin radhiyallahu anha qalat sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul man sallat nata asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Rawahu Muslim wa fi riwayatin tatawwu'ah walit Tirmidzi nahwuhu wa zada arba'an qabla adh-dhuhr wa rak'atain ba'daha wa rak'atain ba'dal maghrib wa rak'atain ba'dal isya wa rak'atain qabla salatil fajr. Walil khamsati anha man hafadha ala arba' qabla adh-dhuhr wa arba' ba'daha harramahullahu 'alan nar. Ini sekarang membicarakan keutamaan salat tatawwu'. Kata beliau rahimahullah, dari Ummu Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan salat 12 rakaat. Jadi Ibnu Umar 10, di sini 12. Makanya para ulama bersepakat itu salat 4 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat setelahnya sepakat disyariatkan, cuma diperselisihkan masuk di rawatib atau tidak masuk. Jangan sampai kita salah paham, tidak masuk di rawatib terus kita tidak sholat. Tidak, sepakat disyariatkan, cuma perbedaan pendapatnya masuk dalam rawatib atau tidak. Jadi dari Ummu Habibah ini belum sebutkan 12 rakaat. Nanti akan dirinci di riwayat setelahnya. Barang siapa yang melakukan sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, niscaya dibangun sebuah rumah baginya di surga. Keutamaan menjaga sholat sunnah. Ini hadits riwayat Muslim. Dan dalam satu riwayat, sholat sunnah. Jadi 12 rakaat tadi itu sholat sunnah. Menurut riwayat Tirmidzi, ada hadits yang serupa dengan tambahan, masih sahabat yang sama, Ummu Habibah. 4 rakaat sebelum zuhur, ini rinciannya. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya. Inilah kenapa jadi 12. Kalau Ibnu Umar kan 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Itu Ibnu Umar. Kalau Ummu Habibah 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur. Dan 4 setelahnya. Niscaya Allah mengharamkan, ulang, 2 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya. Dan 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Berarti sama persis dengan Ibnu Umar, bedanya sebelum zuhur. Ummu Habibah menukil 4. Iya, sementara Ibnu Umar menukil berapa? 2. Jadi yang kesepakatan penukilan 10. Makanya para ulama bersepakat rawatib itu 10. Yang rawatib tambahan dari 10 itu diperselisihkan. Diperselisihkan apanya? Sekali lagi saya ulangi,
jangan sampai salah paham, diperselisihkan masuk di rawatib atau tidak. Kalau disyariatkannya tidak diperselisihkan. Disyariatkan sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur. Tapi apakah masuk di rawatib, itu yang diperselisihkan. Ummu Habibah masuk. Beliau nukil 4 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 sebelum subuh. Menurut riwayat Imam 5 darinya, itu dari Ummu Habibah lagi, barang siapa yang memelihara 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur. Ini masalahnya, Ummu Habibah kadang menukil 4, kadang menukil 2. Iya. Dalam riwayat Imam 5 ini, Ummu Habibah menukil barang siapa yang memelihara, menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelahnya. Berarti ini beda dengan riwayat Muslim tadi. Kalau Muslim 4 sebelum, 2 setelah. Kalau ini 4 sebelum dan 4 setelah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka darinya. Mengharamkan api neraka darinya. Ini semuanya riwayat berputar pada istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, cuman beda penukilan. Beda periwayatan yang beliau sampaikan. Kita lihat dulu sumber haditsnya dan derajatnya. Hadits Ummu Habibah lafaz yang pertama itu diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 728, dan tambahannya 4 rakaat sebelum duhur diriwayatkan oleh Imam Nasa'i di jilid 3 halaman 295, dan At-Tirmidzi di nomor 415. Itu tambahan yang ini. Kan ini ada pertama Muslim, kemudian fi riwayatin, dalam riwayat tatawu'a kata sunnah. Itu dalam riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Dalam riwayat An-Nasa'i dan Tirmidzi. Dan lafaz kedua diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kan beliau bilang Imam 5. Diriwayatkan oleh Imam 5 yang 4 rakaat setelah duhur, 4 rakaat sebelum duhur. Itu Imam 5 di luar Muslim. Imam 5 maksudnya Imam Ahmad. Beliau riwayatkan ada di jilid 6 halaman 325 dan 2 kali 426 juga. Abu Dawud di nomor 1265, An-Nasa'i di jilid 3 halaman 295, Tirmidzi di nomor 462, dan Ibnu Majah di nomor 1160. Ini rincian yang meriwayatkannya dan nomornya, derajatnya, dan ini yang perlu karena kita mau nanti bangun fikih di atasnya. Lafaz pertama sahih yang mengatakan 12. Kemudian tambahannya yang mengatakan sholat sunnah sahih. Lafaz kedua sanadnya hasan. Sanadnya hasan. Karena kenapa dikatakan sanadnya hasan? Lafaz kedua yang mengatakan 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur. Kata tambahan 4 rakaat setelah duhur, di antara para ulama ada menghukumi itu lafaz syadz, menyelisih Muslim. Sehingga sebagian ulama mendoibkan riwayat itu, mendoibkan riwayat yang 4 setelah duhur. Kalau 4 sebelum duhur, 2 setelah duhur ada di Muslim sahih. Tiba-tiba di riwayat Imam 5, Sunan 4 dan Imam Ahmad ada tambahan 4 juga setelah duhur. Ini riwayat diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah, yaitu ulama ahli hadits. Ada mengatakan dhaif syadz karena menyelisih riwayat Muslim. Sebagian ulama mengatakan syadz tapi bisa naik ke derajat hasan karena banyak yang meriwayatkannya. Dan itu yang dipegang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dari sinilah kita bisa pahami kenapa itu diperselisihkan rawatib. Karena dalam Bukhari Muslim itu penukilannya 10. Itu sangat jelas itu. Bukhari Muslim
Di Bukhari Muslim penukilannya 10. 2 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Ini Bukhari Muslim. Riwayat yang ini Bukhari Muslim. Berarti itulah kesepakatan para ulama. Diambil dari Bukhari Muslim ini, sepakat kalau sholat sunnah rawatib 10. 10. Setelah itu apakah duhur itu rawatibnya 4 atau 2? Itu yang diperselisihkan. Hanya di sholat duhur. Kalau asar memang tidak ada rawatib. Asar tidak ada rawatib. Yang mereka perselisihkan duhur. Berdasarkan riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Iya. Mayoritas memegang duhur sebelumnya 4. Sebelum duhur 4. Setelahnya 2. Berdasarkan riwayat Muslim, jumhur memegang bahwa rawatib sebelum duhur 4. Rawatib sebelum duhur 4. Setelah duhur gimana? Berdasarkan hadits riwayat Imam 5 di luar daripada Bukhari Muslim, sebagian ulama yang menghasankan haditsnya, maka dia akan mengatakan rawatib setelah duhur 4. Bagi yang menghasankan haditsnya. Bagi yang mendoibkannya tidak, paling tinggi 12. Paling tinggi 12, yaitu 4 sebelum duhur. Kalau kita terbatas pada yang disepakati, itu bagus, tapi bukan berarti tidak sunnah 4 sebelum duhur. Sunnah tapi bukan rawatib, karena punya keutamaan. Demikian pula 4 setelah duhur, bukan rawatib tapi disyariatkan. Diperselisihkan rawatibnya, tapi disyariatkan, ada keutamaannya. Dibangunkan rumah dalam surga atau dengan lafaz yang Imam 5, haram neraka untuknya. Itu keutamaan sholat rawatib. Atau sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Secara umum begitu, untuk keluar dari silang pendapat yang memasukkan rawatib. Yang jelas, sunnah 4 rakaat sebelum duhur. Sunnah 4 rakaat setelah duhur. Cuma apakah rawatib atau tidak, sekali lagi ini saya ulangi, jangan sampai salah paham. Ya, jangan sampai kita salah paham masalah penamaan rawatib atau sunnah yang disunahkan, yang tidak dimasukkan dalam rawatib. Jadi saya bilang di situ, lafaz kedua sanad yang hasan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita bisa buka Sunan At-Tirmidzi di nomor hadits yang saya sebutkan tadi itu. Imam Tirmidzi mengatakan, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala tegaskan hasan. Di dalam Sunan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Adapun fikihnya, ya disunahkan sholat sunnah 2 rakaat dalam sehari, 12 rakaat dalam sehari semalam. 12 rakaat dalam sehari semalam. Kemudian disunahkan sholat sunnah 4 rakaat setelah duhur. Tadi 12 itu sudah, sebelum duhur berarti 4. Ya, kemudian disunahkan sholat sunnah 4 rakaat setelah duhur. Jadi untuk duhur ini yang banyak dibicarakan. Adapun keutamaannya tentunya sangat jelas di dalam hadits. Orang yang menjaga sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangun untuknya rumah di surga. Sholat sunnah adalah merupakan sebab kita masuk surga, karena tidak mungkin dibangunkan rumah di surga sementara orang yang melakukannya tidak masuk. Ini menunjukkan sholat sunnah kalau kita jaga, maka dia adalah menjadi sebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi sebab kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari neraka. Kemudian hadis berikutnya lagi. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asr. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Hasanah wa Ibnu Khuzaimah wa Shahhahah. Kata beliau dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, rahimallahu mro'an, semoga Allah memberi rahmat seorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Iya, ini keluar dari rawatib karena dalam hadits Bukhari Muslim tidak ada sebelum asar. Cuman ada di sini. Hadis ini hadits yang menjelaskan sholat 4 rakaat sebelum asar. Kata Nabi, rahimallahu mro'an shalla arba'an qabla al-asr. Semoga Allah merahmati seorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Kata beliau, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Diriwayatkan riwayat Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Hadits hasan menurut Tirmidzi dan sahih menurut Ibnu Khuzaimah. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 2 halaman 117, Abu Daud di nomor 1211 dan At-Tirmidzi di nomor 430. Di nomor 430. Derajat hadits dhaif. Ini hadits dhaif. Kenapa? Karena terdapat rawi yang bernama Muhammad ibn Muslim ibn Mihran. Muhammad ibn Muslim ibn Mihran. Kalau ada rawi ini dalam sanad hadits, maka haditsnya dhaif. Karena pada hadits Muhammad ibn Muslim ibn Mihran terdapat kelemahan. Terdapat kelemahan. Iya. Dia meriwayatkan hadits ini dan memiliki manakir, dijelaskan oleh sebagian para ulama, memiliki riwayat-riwayat yang mungkar. Iya. Cuma sebagian ulama menghasankan hadits ini. Kelihatan di penukilan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kan beliau katakan apa? Kita lihat di sini. Iya, hasanah, dihasankan oleh Imam Tirmidzi dan sahaha Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Makanya sebagian ulama menghasankan hadits ini. Kenapa bisa? Dengan pendukung dari Ali bin Abi Thalib. Memang ini hadits di hadapan kita Ibnu Umar, tapi ada dari Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Imam Ahmad jilid 1 halaman 85, Tirmidzi di nomor 429, An-Nasa'i di jilid 2 halaman 120 dan Ibnu Majah di nomor 1161. Cuman dalam sanadnya juga ada masalah. Di riwayat Ali ini dalam sanadnya terdapat Asim ibn Damrah, juga diperselisihkan, kurang huruf itu ya, diperselisihkan, haditsnya sama-sama diperselisihkan. Jadi riwayat dari Ibnu Umar diperselisihkan, riwayat dari Ali bin Abi Thalib diperselisihkan. Tapi para ulama menggabungkan dua riwayat ini dari sahabat Ibnu Umar dan Ali bin Abi Thalib. Dhaif tambah dhaif menjadi apa? Hasan. Walaupun sebagian ulama tidak bisa menaikkan derajat hadits ini di derajat hasan, seperti Syekh Mukbil tidak menaikkannya ke derajat hasan, disebabkan Muhammad ibn Muslim ibn Mihran lahu manakir, memiliki riwayat-riwayat yang mungkar. Orang yang memiliki riwayat yang mungkar itu tidak bisa naik dan tidak bisa dinaikkan. Iya, cuman sebagian ulama lagi menghasankannya karena tidak seluruh riwayatnya Muhammad ibn Muslim ibn Mihran itu mungkar, tidak semuanya, sehingga bisa saling mendukung pada hal yang tidak mungkarnya. Yang jelas ini hadits diperselisihkan. 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sebelum asar. Bagi ulama yang mendhaifkannya, tidak disyariatkan salat sunnah 4 rakaat sebelum asar, kecuali 2 rakaat antara adzan dan iqamah.
kecuali 2 rakaat antara adzan dan iqamah. Itu bukan sunnah rawatib, tapi sunnah mutlak setelah adzan, antara adzan dan iqamah. Iya, tapi bagi yang menghasankannya dengan didukung dari 2 jalur tadi, maka dia akan mengatakan sunnah, tapi bukan rawatib. Sunnah melakukan 4 rakaat sebelum asar bagi yang menghasankannya. Bagi yang menghasankannya. Fikih hadits, salat sunnah 4 rakaat sebelum asar tidak termasuk dalam sunnah rawatib. Kalau ini disepakati, bukan sunnah rawatib, dan diperselisihkan akan disunahkannya, dibangun di atas perselisihan kesahihan haditsnya. Jadi para ulama berselisih pendapat, ya, akan disunahkannya. Dan kalau kita membuka buku fikih, ya, pembahasan para ulama kita rahimahumullahu ta'ala, yang tidak diragukan adalah 2 rakaat sebelum asar. Tidak diragukan itu, karena hadisnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di Bukhari Muslim. Baina kulli adzanain shalah. Di antara setiap 2 adzan itu ada salat. Maksudnya adzan dan iqamah. Karena adzan dianggap adzan pertama, iqamah adalah adzan kedua. Makanya di pembahasan fikih sebagai faedah, kadang di ulama fikih mengatakan pada Jumat ada 3 adzan. Jadi jangan heran nanti, pada Jumat ada 3 adzan. Kenapa dibilang 3 adzan? Karena adzan pertama, adzan kedua, qomat. Karena qomat dikatakan juga adzan. Qomat dikatakan juga apa? Adzan. Iya, jadi nanti jangan heran. Sini hadis Nabi, baina kulli adzanain shalah. Antara setiap 2 adzan, yaitu antara adzan dan iqamah, ada salat. Ada salat. Iya. Dan bukan salat sunnah rawatib. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di pengikut hadis tadi setelahnya, liman sya'a, bagi yang mau. Ini mirip dengan salat sunnah sebelum maghrib. Sebelum salat maghrib, setelah adzan, Nabi juga berkata begitu di Bukhari Muslim. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, 3 kali. Liman sya'a, bagi yang mau. Makanya sebelum maghrib, rawatib bukan tentunya. Bukan rawatib, tapi sunnah bagi yang mau sholat. Sama. Baina kulli adzanain shalah, liman sya'a. Di antara setiap adzan dan iqamah, sholat bagi yang mau. Itu tidak diragukan di sholat asar. Iya, tidak diragukan di sholat asar. Iya, karena masuk di dalam hadits tadi, Waktu? Belum ya? Satu lagi. Panjang ini ya? Tidak apa-apa ini ya? Hadis berikutnya lagi. Kata beliau, An Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Shallu qabla al-maghrib." Ini tadi yang kita katakan, ya. Shallu qabla al-maghrib wa shallu qabla al-maghrib, thumma qala fi tsalitsah liman sya'a. Karahiyati ayat takidahan nasu sunnatan, rawahul Bukhari. Wa fi riwayati Ibnu Hibban anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghrib raka'atain. Wa li Muslim an Anas qala kunna nusalli raka'ataini ba'da ghurubis syamsi fakana sallallahu alaihi wasallam yarana falam ya'murna walam yanhana. Masya Allah. Ini hadis semua ini, riwayat ini terkait dengan sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Kata beliau dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib." Kemudian beliau bersabda pada yang ketiga, bagi siapa yang mau.
karena beliau takut orang-orang akan menjadikannya sunnah. Orang-orang akan menjadikan sunnah, maksudnya sunnah rawatib, sunnah yang rutin dilakukan. Sunnah yang rutin dilakukan. Dalam satu riwayat Ibn Hibban, Nabi SAW sholat sebelum maghrib 2 rakaat. Menurut riwayat Imam Muslim bahwa Ibn Abbas berkata, kami, ya, ini Ibn Abbas ya, Anas ya, Anas salah ketik ini, nanti diperbaiki. Menurut riwayat Imam Muslim bahwa Anas, bukan Ibn Abbas, Anas yang berkata, kami pernah sholat 2 rakaat setelah matahari terbenam. Nah, ini keterangan yang diinginkan sebelum maghrib, bukan sebelum adzan. Sama dengan sebelum subuh, bukan sebelum adzan, tapi setelah adzan, sebelum qomat. Sama juga, sebelum maghrib jangan sampai ada yang memahami sebelum adzan maghrib. Bukan, di sini keterangan di riwayat Muslim ini. Riwayat Muslim, kami sholat 2 rakaat setelah matahari terbenam, berarti sudah adzan. Karena kapan matahari terbenam maka adzan maghrib. Iya, dan Nabi SAW melihat kami, beliau tidak memerintahkannya dan tidak pula melarang kami. Berarti ini bukan sunnah yang rawatib. Tidak diperintah, tidak dilarang. Maksudnya bagi yang mau. Itulah riwayat pertama tadi, bagi yang mau. Bagi yang mau. Sumber hadits Abdullah ibn Mughaffal itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 1183 dan riwayat Ibn Hibban di nomor 1588. Hadits Anas diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 836. Derajat hadits sahih. Fikihnya disunahkan sholat sunnah sebelum maghrib dan bukan dari sholat sunnah rawatib. Ini yang penting, bukan dari sholat sunnah rawatib, cuman disunahkan kita untuk melakukan sholat sunnah sebelum apa? Sebelum sholat maghrib. Iya. Kemudian fikih kedua, disunahkan sholat sunnah 2 rakaat antara adzan dan iqamah. Ini saya tambahkan saja. Tadi sudah saya sampaikan haditsnya dan lafaz sebenarnya di dalam riwayat Bukhari Muslim adalah baina kulli adzanain shalah. Antara setiap adzan dan iqamah ada salat sama liman sya'a, bagi yang mau, termasuk antara adzan dan qomat iqamah maghrib. Menyelisih sebagian orang, bahkan banyak ya, masjid habis adzan maghrib langsung qomat. Ya memang ya enggak salah, cuman ya di situ seharusnya ada jarak supaya bagi yang mau sholat, bagi yang tidak mau sholat, ya dibiarkan dia tidak melakukannya. Cuman menutup kesempatan itu tentunya itu kesalahan. Luput lagi sunnah. Memang bukan rawatib, tapi Nabi anjurkan juga untuk melakukannya. Melakukannya. Alhamdulillah, selesai ini terkait dengan sholat sunnah yang rawatib atau yang tidak, ba'di atau qobliyah. Setelahnya masih ada 2 hadits terkait dengan 2 rakaat ringan setelah adzan dan sebelum sholat subuh. Ini kita ambil di pertemuan kita yang akan datang, sekaligus juga nanti itu dengan bacaannya. Ya, sekaligus nanti dengan bacaan yang dibaca nanti di sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Insyaallah kita akhirkan di pertemuan akan datang. Kita masuk di tanya jawab. Sini ada kertas. Bismillah, pernah saya memberikan seorang baju koko dan saya mengamanahkan dia untuk memakainya untuk ibadah, tapi dia tidak pernah memakainya untuk ibadah. Tapi dia memakai seperti baju kaos sehari-hari. Apakah boleh kita mengambil atau menarik
kembali baju tersebut, tidak boleh. Iya, tidak boleh. Biarkan, kalau dia tidak lakukan itu berarti kan dia yang tidak amanah. Kalau kita tidak boleh. Tidak boleh menarik kembali yang pernah kita berikan kepada seorang. Iya. Mayoritas mengatakan haram. Berdalil dengan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'id fi hibatih kal kalbi ya'udu fi qayih. Orang yang mengambil kembali pemberiannya seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya. Kan anjing itu kalau ada masalah dengan makanannya dia muntahkan. Dia akan muntahkan, kemudian dia makan kembali. Dia akan makan kembali. Dan poinnya adalah, kan sebagian orang mengatakan, kan tidak haram ji. Anjing makan kembali muntahannya. Berarti kan tidak haram diambil kembali. Tidak. Lanjutan hadis itu menunjukkan pendalilannya. Kata Nabi, laisa lana matalus saw. Kami tidak punya contoh yang buruk melebihi contoh ini. Artinya ini contoh yang buruk, contoh yang jelek, sudah dikasih ambil kembali. Ini contoh yang buruk, dan rata-rata anjing itu pencontohannya adalah contoh-contoh yang buruk. Contoh-contoh yang buruk, contoh-contoh yang terlarang. Contoh-contoh yang terlarang. Di dalam sholat, beberapa ada contoh untuk anjing. Dilarang duduk tasyahud seperti duduknya anjing. Dilarang saat sujud seperti sujudnya anjing. Itu semua menunjukkan hal tersebut haramnya, dan paling rendah makruh, paling rendah. Paling rendah. Dan ini yang membuat kita tidak boleh mengambil kembali apa yang kita telah hibahkan. Sini pertanyaan berikutnya, amalan apa yang bisa sampai mayit dan bermanfaat baginya? Sedekah. Disepakati oleh Imam 4 bahwa sedekah itu sampai ke mayat, sedekah atas namanya. Demikian pula mengumrohkannya, menghajikannya sampai kepadanya. Demikian pula mendoakannya, itu juga sampai kepadanya. Dan menggantikan puasanya, itu juga sampai kepadanya. Semua itu ada nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal yang sampai ke mayat jika kita lakukan. Wallahu alam. Ustaz, ada hadis jintan hitam menyembuhkan segala penyakit kecuali kematian. Apa kematian termasuk penyakit? Iya. Kematian itu penyakit. Kenapa dia mati? Iya, mati. Kematian penyakitnya, sakitnya adalah kematian. Iya. Dan dia penyakit yang tidak ada obatnya. Penyakit yang tidak ada obatnya. Ustaz tadi mengatakan Jumat ada 3 kali adzan. Tapi yang dilakukan kebanyakan masjid sunnah hanya 2 kali adzan. Adzan pertama dan iqamah. Iya. Tidak masalah. Karena di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 2 kali. Adzan dan iqamah. Adzan saat khatib naik, iya, dan iqamah. Itu di masa Nabi. Jadi orang yang terbatas pada apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan melakukan itu. Dan boleh adzan 3 kali, sebelum waktu 1 kali. Dan itu disepakati oleh para sahabat, dilakukan di masanya Utsman Ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Tidak ada sahabat yang mengingkarinya. Siapa yang adzan 2 kali kemudian tambah qomat nanti jadinya 3 kali, tidak diingkari. Dan itu bukan bid'ah. Wallahu a'lam.
Apakah sudah boleh sholat sunnah ketika sudah masuk waktu tapi masjid belum adzan karena tidak ada muadzin? Iya, sholat sunnah itu sudah boleh dengan masuknya waktu, karena adzan itu pengumuman masuknya waktu, bukan pengumuman masuknya bolehnya sholat sunnah. Tidak, dia pengumuman masuknya waktu. Jadi kalau sudah masuk waktu walaupun tidak dengar adzan, kita sudah boleh sholat sunnah. Kita sudah boleh sholat sunnah qobliyah. Apakah betul ada doa dari hadits sahih, hadits Aisyah setelah sholat duha? Wallahu alam. Bagaimana hukum puasa orang yang saat bangun tidur ia langsung minum untuk sahur, namun ternyata dia bangun setelah adzan? Apakah puasanya sah? Jadi tadi dia minum karena dibangun di atas sangkaan belum adzan. Lain kali, ya, perhatikan dulu, jangan begitu, kajili-jili begitu. Iya, jangan, perhatikan dulu. Karena gini, kalau kita langsung bilang saya puasa, sah. Kalau puasa sunnah bahkan walaupun kita tidak niat malam. Kalau puasa wajib kan kalau kita sudah berniat malam, misalnya sebelum tidur, kita sudah berniat mau puasa besok. Kemudian kita tidak terbangun kecuali setelah adzan, kita langsung puasa, sah. Itu puasanya. Puasa sunnah, walaupun kita tidak niat malam, kita bangun misalnya setelah adzan dan kita lewat, kalau kita tidak makan apapun langsung kita berniat puasa, sah. Sah. Cuman ini kasusnya beda. Dia bangun langsung minum dengan sangkaan belum adzan. Tidak, ini kita tahu ini. Cuma pura-pura kita tidak tahu ini. Tapi anggaplah dia kajili-jili begitu langsung ternyata sudah adzan. Apakah sah puasanya? Sah, karena orang minum dengan tidak sengaja, sah puasanya. Orang yang makan dengan tidak sengaja, sah puasanya. Orang yang mendatangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan tidak sengaja, sah puasanya. Walaupun sebagian ulama mengatakan, tidak mungkin. Masa lupa berjamaah? Iya, tidak mungkin. Tapi yang aneh saya baca waktu saya bahas fikih puasa, Ibnu Taimiyah mengatakan bisa saja. Siapa tahu suami lupa, istri lupa. Bisa saja. Bisa saja walaupun ini hampir mustahil. Biasa itu kan kata para ulama, masalah itu kan pakai pendahuluan. Ada pendahuluannya, tidak seperti minum, tuang langsung minum. Kalau ini lama prosesnya, diketahui oleh orang-orang yang sudah menikah. Yang belum menikah nggak usah berhayal. Nanti alhamdulillah. Ini agak sulit dibilang lupa berjamaah. Wallahu alam. Jelas ini kalau dia memang minum tidak sengaja, tetap sah puasanya. Tetap sah puasanya. Sudah ada? Belum ya? Alhamdulillah. Bolehkah menggunakan fasilitas umum atau pemerintah untuk kepentingan pribadi seperti menggunakan listrik di masjid atau di fasilitas pemerintahan? Nah, pemerintahan masjid gimana? Ya kalau masjid tergantung dari masjid. Kalau masjid itu adalah wakaf umum ya umum. Kalau pemerintah maka itu tergantung dari syarat ketentuan dari pemerintah, tergantung syarat dan ketentuan dari pemerintah. Wallahu alam. Kita adzan dulu. Sini pertanyaan, di mana shaf makmum dimulai? Apakah di tengah masjid atau dari belakang imam? Dan bagaimana hukum membuat shaf baru padahal shaf yang di depan belum full? Shaf itu dimulai di belakang imam. Nah, hadits Anas
Nabi pernah sholat mengimaminya dan Nabi sholat di depan dan mereka sop di belakang Nabi. Di sop makmum itu di belakang imam. Di belakang imam. Iya. Kemudian ke kiri dan ke kanan. Kemudian apakah boleh hukum membuat sop baru padahal sop yang sop depan belum penuh? Tidak boleh. Karena Nabi SAW memerintahkan untuk memenuhkan sop di depan. Kemudian berikutnya. Iya, kewajiban dia adalah menutup celah di depan. Kemudian kalau sudah penuh, dia boleh memulai yang di belakang. Apa hukum menitipkan hewan peliharaan kepada saudara dengan akad bagi hasil jika ada keturunan atau anaknya? Boleh. Menitipkan hewan, sapi, kambing, onta atau semisalnya kepada saudara misalnya di kampung, nanti akadnya bagi hasil, ya, maka diperbolehkan. Bagaimana kalau adzan sudah berkumandang sementara makanan masih ada di mulut? Apa yang harus dilakukan Ustaz? Apakah ditelan atau dibuang? Tergantung. Jika muadzin itu adzannya dengan melihat fajar terbit, tidak boleh lagi dimasukkan, tidak boleh ditelan. Tidak boleh ditelan. Kalau muadzinnya adzannya lihat terbitnya fajar. Tapi kalau muadzinnya adzan melihat waktu perkiraan, maka boleh ditelan. Kan itu waktu perkiraan, bukan waktu pemastian bahwa sudah masuk. Boleh. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah beliau katakan boleh makan atau minum jika ada di hadapannya makanan atau minuman hingga adzan, sampai adzan itu selesai. Artinya sambil adzan, orang adzan dia makan, tidak masalah, dimaafkan. Iya, tapi kalau setelah adzan tidak boleh lagi. Dikhawatirkan nanti sudah selesai waktu perkiraannya. Waktu perkiraannya, karena kan beda jauh waktu perkiraan itu. Kadang maju, kadang mundur. Maju sedikit, mundur sedikit. Perbedaannya tidak jauh. Perbedaannya tidak jauh. Wallahualam. Pertanyaan berikutnya, kalau imam baca amin, lantas kita belum selesai baca Al-Fatihah, apa kita ikut imam mengucapkan amin atau melanjutkan bacaan Fatihah? Kita lalu baca amin lagi, Ustaz. Iya. Pertama, kita boleh ikut imam dalam baca Al-Fatihah. Cuma tidak boleh ketinggalan jauh. Karena bagi makmum berdasarkan pendapat mayoritas, mengucapkan amin jika imam membaca amin atau jika imam membaca amin atau imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin adalah wajib bagi makmum. Wajib hukumnya bagi makmum. Sehingga kalau dia ketinggalan jauh dari imam baca Al-Fatihah, seharusnya dia tidak baca Al-Fatihah. Tunggu saja imam selesai, kemudian imam baca amin, kita langsung amin. Nanti setelah amin bersama imam baru kita baca Al-Fatihah. Kalau ketinggalan jauh, kalau tidak ketinggalan jauh, kita ikut pasti belakang imam, dibolehkan, dan kita akan amin bersama imam. Kita akan amin bersama imam. Tapi kalau tinggalan jauh enggak, karena wajib membaca amin bagi makmum ketika imam membaca amin atau ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ustaz, bagaimanakah kalau kita terlambat sholat dan imam sudah membaca Al-Fatihah, lalu kita baru sholat dan imam sudah membaca Al-Fatihah, kita belum. Apa kita harus membaca Al-Fatihah atau ikut bacaan imam atau tidak? Baca Al-Fatihah wajib. Tidak perlu ikut bacaan imam. Tidak perlu ikut bacaan imam sholat surat setelah Al-Fatihah. Itu makmum tidak baca.
kalau di sholat jahriyah, makmum tidak baca setelah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihahnya imam. Dia cuma membaca apa? Al-Fatihah saja. Jadi kalau imam sudah baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah. Dan tidak membaca surat yang imam baca. Atau surat lain selain dari yang imam baca. Sini di tempat saya kerja, di tempat kerja ana jual pakaian gamis syar'i muslimah. Dan mungkin qadarullah akhir-akhir ini penjualan kurang dan dan bos menyuruh ana untuk jualan barang dengan live di sosial media. Sedangkan ana pribadi tidak ingin live di sosial media. Ya, pertama dia boleh keluar kan? Boleh keluar. Kalau dia keluar karena Allah, tidak ingin keluar dari rumahnya ke media sosial, boleh. Dia niat karena Allah dan Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Dan boleh dia nasihatkan pada bosnya, kan tidak harus live orang. Kan boleh, iya. Ini mukenanya atau gamis syar'inya di foto, kita tidak bermudahan di situ. Kan boleh bajunya di foto saja. Atau paling ringan adalah kalau memang harus berbentuk, paling ringan adalah menggunakan patung. Itu paling ringannya. Menggunakan patung. Dibolehkan itu. Jika memang dibutuhkan. Jika memang dibutuhkan. Wallahualam. Ustaz, ada seorang teman menawari pekerjaan dalam kurung proyek untuk bangunan swasta, namun teman tersebut memberikan syarat atau akad berupa fee keuntungan beberapa persen jika proyek tersebut diberikan ke saya. Bagaimana hukum mengambil proyek tersebut? Menawari pekerjaan atau proyek untuk bangunan swasta. Gimana ini? Apakah ini orang ini bekerja di situ atau bagaimana? Nanti butuh dilihat itu. Jangan sampai fee-nya itu adalah bentuk sogokannya. Bentuk sogok menyogok. Bentuk sogok menyogok. Untuk mendapatkan proyek. Dilihat dulu nanti itu. Jangan sampai masuk di situ dan saya jawab dibolehkan. Perlu dijelaskan lagi lebih jelas. Kenapa, siapa orang itu yang memberikan kepada kita itu dan meminta fee-nya. Itu butuh ditahu. Ustaz, apa yang harus saya lakukan ketika mengetahui mertua laki-laki saya selingkuh? Apakah saya boleh memberitahu suami dan mertua perempuan saya? Tergantung, dilihat saja. Bagaimana dorornya? Jika dorornya kita beritahu lebih besar, jangan diberitahu. Jika dorornya lebih besar, kita tempuh doror yang lebih kecil saja, yaitu dia berselingkuh dosanya. Dia berselingkuh itu dosanya, itu doror namanya. Walaupun kita ingkari dan kita nasihati kalau bisa. Tapi kalau kita kasih tahu suami, dia bisa menasihati ayahnya, kita kasih tahu. Sampaikan kepadanya. Itu namanya menempuh yang paling ringan. Menempuh yang paling ringan. Wallahualam. Ustaz, pertanyaan anak terkait perjalanan ke Malino. Yang manakah bagian Malino yang belum termasuk safar? Anak agak bingung dengan beberapa pendapat dan lebih hati-hatinya yang mana. Semoga bisa diberi rinciannya Ustaz. Ini sebenarnya permasalahan adalah
di bawah 75 kilo. Itu yang masalah. Kalau 75 kilo ke atas, sepakat itu safar. Itu harus kita perhatikan. Sebelum 75 kilo itu diperselisihkan. Apakah itu safar atau tidak? Karena para ulama rahimahumullah ta'ala ada dua pandangan dalam masalah safar. Ada yang menghitung jarak. Jaraknya adalah 75 kilo ke atas baru dianggap safar. Berarti di bawahnya tidak safar. Di bawahnya tidak safar. Di sebagian ulama lain lagi tidak menghitung jarak kalau di bawah 75 kilo. Tapi dia menghitung urf, kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Kalau dia ke situ mereka bilang safar, maka masuk dalam ayat fa idza darabtum fil ard. Karena masalahnya di ayat cuma mengatakan kalau kalian melakukan perjalanan safar di atas permukaan bumi. Tidak ada jarak. Tidak ada jarak. Jadi kapan ada nama safar, masuk hukum safar. Kalau tidak ada nama safar ke situ tidak masuk. Iya. Ini pendapat Ibnu Taimiyah menguatkan itu. Menguatkan kembali ke kebiasaan. Kalau orang bilang ke situ safar, masuk hukum safar. Kalau tidak, maka tidak masuk hukum safar. Tidak masuk hukum safar. Walaupun yang lebih hati-hati, yang dipegang oleh mayoritas, sebelum 75 kilo, tidak dianggap safar. Pendapat mayoritas, itu lebih hati-hati. Lebih hati-hatinya begitu. Walaupun sebenarnya pendapatnya Ibnu Taimiyah cukup kuat, karena tidak ada memang angka dari Nabi. Tidak ada angka dari Nabi yang menunjukkan bahwa harus 75 kilo ke atas. Tidak ada angka. Tidak ada angka itu. Itulah sisi kelemahannya pendapat mayoritas. Cuman dia lebih hati-hati. Lebih hati-hati supaya kita tidak bermudahan memasukkan hukum safar. Masalahnya ada keharusannya. Kalau kita memasukkan di safar, keharusannya sholat gugur setengah. Sholat gugur setengah. Gugur 2 rakaat dari sholat zuhur, gugur 2 rakaat dari sholat asar, gugur 2 rakaat dari sholat isya. Itu masalah kaitannya dengan sholat. Maka seorang tentunya yang lebih hati-hati pegang pendapat mayoritas. Di atas 75 kilo baru safar. Lebih hati-hatinya begitu. Walaupun pendapat, sekali lagi, pendapat Ibnu Taimiyah memang cukup kuat. Ia mengatakan kembali ke kebiasaan orang. Apakah ke situ safar atau tidak, wallahu alam. Ustaz, jika ada seorang ayah yang menafkahi anaknya semaunya saja, maksudnya di sini Ustaz, orang tua telah berpisah dan anak ini diasuh ibunya, namun ayahnya tidak ikut mendidik ataupun bertanya tentang pendidikan si anak, dan nafkah untuk anaknya juga kadang dikasih, kadang tidak. Bagaimana hukumnya ini Ustaz? Apakah si ayah ini termasuk ayah yang zalim terhadap anaknya? Dan bagaimana dengan hafalan Quran si anak ini? Apakah ayahnya sudah mendapatkan pahala atas hafalan Quran anaknya? Bah, kira sini kita tidak mau kasih kayaknya pahalanya ini ya. Masya Allah. Kalau orang tua tidak memberikan anak nafkah untuk kehidupannya, biaya hidupnya, tentunya dosa, salah, dolim. Itu kesalahan dari ayah. Cuman bukan berarti karena itu hafalan Quran anak tidak didapatkan oleh ayah. Bah, jangan sampai kita gara-gara itu kita hukumi ayah kita. Jasa ayah lebih besar daripada nafkah kehidupan sehari-hari. Iya kan? Gara-gara perjuangannya mengeluarkan money itu, iya kan, dia telah bersungguh-sungguh, iya kan, betul nggak? Coba
maninya ayah tidak keluar ke ibu ta? Bisa jadi. Memangnya keluar di jalan langsung jadi, di bantal guling langsung jadi? Ini butuh sungguh-sungguh. Anak muda mohon maaf. Iya, butuh sungguh-sungguh ini. Baru bisa jadi anak. Jadi ayah itu sudah menjadi sebab kita jadi. Jasanya lebih besar. Jasanya lebih besar. Jangan sampai gara-gara seperti itu kita langsung haramkan ayah dapat pahala. Dapat pahala. Nabi SAW tidak dibiayai oleh ayahnya karena meninggal saat masih di perut. Ibunya yang punya jasa. Tapi tetap belum bersedih, belum minta untuk ziarah kuburannya dan mendoakannya selama belum dilarang oleh Allah. Setelah itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan belum tetap bersedih karena hal tersebut. Belum tetap bersedih karena hal tersebut. Iya. Ini adalah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Bagaimana kalau ayah kita ini masih hidup, baru kita tiba-tiba bilang, enggak, doakan ayah kita dan kita berbuat baik kepadanya. Bersyukur masih punya ayah. Bersyukur masih punya ayah. Banyak orang sudah tidak ada ayahnya, mau berbuat baik, tapi sudah lewat masanya dan waktunya. Wallahualam. Satu lagi, 1 menit ya. Ustaz, bolehkah merasa malu meminta kepada Allah yang terbaik? Misalnya malu meminta surga Firdaus karena merasa tidak pantas mendapatkannya. Tidak boleh. Minta saja. Minta saja. Idza sa'altumullaha fas'alullaha al-firdaus. Jika kalian meminta kepada Allah, minta Firdaus. Minta saja. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Yang tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Iblis saja yang durhaka tidak mau sujud kepada Adam, langsung Allah perintahkan kepadanya sujud kepada Adam, dia tidak mau. Setelah itu dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia adalah penghuni neraka. Dia berdoa minta kepada Allah untuk diakhirkan matinya. Dia minta kepada Allah untuk diakhirkan meninggalnya. Allah berikan. Ini orang durhaka ini. Allah berikan permintaannya. Jadi itu yang iblis yang dicipta di masanya Adam itu sampai sekarang tidak mati. Nanti hari kiamat baru mati. Yang itu saja, keturunannya sama dengan kita. Keturunannya sama dengan kita. Iya. Ini dikabulkan permintaannya. Dikabulkan permintaannya. Dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar. Tentunya, iya. Kita yang sholat, sujud, ruku, masa malu minta? Minta saja. Walaupun perkara itu mustahil, minta saja. Yang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Oleh karena itu kata Nabi SAW, iya. Kalau kita berdoa, tidak boleh kita katakan Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, ampuni saya jika engkau mau. Rahmati saya jika engkau mau. Itu tidak dibolehkan. Kata Nabi, li'azimil mas'alah. Hendaklah seorang itu berazam, bulatkan permintaannya. Fa innallaha la mustakrihalah. Karena Allah itu tidak ada yang bisa memaksanya, menahannya, tidak ada. Ya, tidak ada yang bisa menahan Allah. Minta saja, ya, tidak usah malu, dan kita munculkan saja harapan pada Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkan apapun yang kita minta. Kalau kita tidak dikasih di dunia ini, ya kita dikasih di akhirat. Dikasih di akhirat, itu harapannya. Wallahualam. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.